Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik hingga hidayah yang juara sehingga kita dapat menikmati hidup sehat sampai saat ini. Dan tidak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kali ini saya mengajak kawan-kawan adik-adik untuk melaksanakan sholat tahajud, karena doa yang paling mustajab yaitu pada saat sholat tahajud. Dan dengan sholat tahajud ini juga hati kita, jiwa kita akan tenang, karena pada sholat tahajud ini kita akan dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun trik atau teknik atau cara untuk melaksanakan sholat tahajud bagi pemula, untuk adik-adik atau kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dengan niat yang pertama, kita niatkan dalam hati betul-betul, kita niatkan, kita tikatkan bahwa mau bangun pada pertengahan malam atau pertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, pengalaman yang saya lakukan yaitu ketika pemula, kita jangan tidur sampai larut malam. Artinya untuk pemula, untuk memulaikan untuk sholat tahajud ini itu sekitar jam 10 paling malam kita sudah tidur, supaya tidak susah untuk bangun pagi. Yang ketiga yaitu kita gunakan alarm handphone. Namun alarm handphone ini jangan kita taruh dekat kita, kita taruh jauh dari jangkauan kita, supaya ketika kita bangun mendengar suara alarm tidak megang handphone tersebut untuk mematikan. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya, itu ketika pemula ya. Kalau sudah sampai 40 hari, nanti kita akan terbiasa, kita akan bisa bangun sendiri. Nah, adapun manfaat sholat tahajud, yakni juga yang saya sampaikan tadi, jiwa kita akan merasa tenang, karena ketika setiap kegiatan kita akan langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kita membaca. Nah, di sini 7 manfaat sholat tahajud: bisa menenteramkan hati hingga meningkatkan kekebalan tubuh. Ya. Yang pertama, sholat tahajud ini mengangkatkan derajat. Artinya apabila kita mau derajat kita lebih bagus, yaitu kita betul-betul melaksanakan sholat tahajud dengan catatan kita melaksanakan sholat tahajud ini niatkan nawaitul lillahi ta'ala, artinya karena Allah ta'ala. Jadi kita tidak perlu memandang derajatnya, namun dengan kita ikhlas, seiringnya berjalan waktu kita bisa istiqomah melaksanakan sholat tahajud, maka derajat kita secara otomatis baik di dunia maupun untuk akhirat nanti akan ditingkatkan atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menenteramkan hati dan pikiran. Nah, apabila kita merasa hati kita gelisah, tidak tenang, tidak tentram, ada banyak masalah, baik masalah pekerjaan, ekonomi, rumah tangga dan sebagainya, itu adalah suatu sinyal kepada diri kita untuk melaksanakan ibadah kita sebaik mungkin. Apalagi kita mumpung masih muda, maka kita betul-betul perhatikan ibadah kita. Nah, dengan melaksanakan sholat tahajud ini, hati kita akan tentram, karena setiap masalah kita pasti akan langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan yang lainnya yaitu doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa yang paling cepat mutajab, waktu yang paling cepat mutajab, artinya cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu
waktu sholat tahajud itu pertengahan malam atau 2/3 malam. Nah ini artinya kita betul-betul memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada salat tahajud ini, yaitu dengan catatan iya karena budu wa iya karena stain. Artinya kita betul-betul melaksanakan kewajiban kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita meminta. Dengan catatan kita tetap memperhatikan sholat tahajud, memperhatikan sholat sunnah-sunnah lainnya, dan dengan catatan jangan kita tinggalkan sholat wajibnya, ya. Jangan kita tinggalkan sholat wajibnya. Selanjutnya keutamaan yang lainnya, menjaga kesehatan rohani, ya. Dengan melaksanakan sholat tahajud pula, maka kesehatan rohani batiniah kita akan terjaga, ya, akan terjaga. Kenapa bisa akan terjaga? Karena itu tadi, kegelisahan, kegundahan ketika kita melaksanakan sholat tahajud, kita mohon minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, maka kita akan dengan mudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap pekerjaan kita dipastikan pasti akan dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan sholat tahajud juga merupakan suatu jembatan masuk surga. Sholat malam merupakan sebaik-baiknya sholat fardu, sehingga sholat tahajud diyakini setiap muslim dapat menjadi jembatan masuk surga. Pada hakikatnya manusia pasti terutama baik muslim maupun non muslim pasti mau masuk surga, ya. Pada hakikatnya manusia pasti mau masuk surga. Namun bagaimana cara kita untuk menuju surga tersebut? Padahal pada hakikatnya, pada kenyataannya, masuk surga itu sangat gampang, sangat murah. Kenapa demikian? Karena masuk surga itu tidak ada yang bayar. Sholat berjamaah di masjid gratis. Sholat bangun per 3 malam gratis, ya. Mau wudhu gratis, mau membaca Al-Quran gratis, serba gratis. Sedangkan kita mau menuju ke surga, mau menuju ke neraka, itu bayar. Contohnya mau mabuk-mabukan, sabu-sabu, ya, pakai sabu, itu pasti bayar. Lalu kenapa kita tidak memperhatikan ibadah kita? Sebetulnya hakikat kita hidup di dunia ini apa sebetulnya, ya? Maka kita jelas kita di dalam Quran surat Az-Zariyat juga ayat 56, yaitu tidak saya ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Nah, maka di sana jelas untuk kita betul-betul untuk memperhatikan tujuan hidup kita kemana, ya. Kita di dunia ini hanya sebentar, ya. Kita di dunia ini hanya sebentar, tempat persinggahan untuk mengumpul semua amal ibadah kita. Artinya untuk mengumpul modal untuk menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala nantinya. Keutamaan lainnya meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, orang yang melaksanakan sholat tahajud ini secara istiqomah, maka kekebalan tubuhnya akan kuat. Artinya apabila kita ada penyakit, ada sesuatu apa yang lain, ada sesuatu yang penyakit yang ada pada diri kita, maka kita perkuatkan dengan sholat tahajud. Insya Allah dengan sendirinya akan sembuh dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadilah keutamaan sholat tahajud. Itu tadi pengalaman saya untuk mengenai sholat tahajud. Kita betul-betul
niatkan dalam diri kita pada saat mau tidur kita betul-betul niatkan dalam diri kita mau bangun per 3 malam untuk melaksanakan sholat tahajud untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita jangan tidur terlalu larut malam. Ya, paling malam jam 10 malam kita sudah tidur supaya tidak susah pada saat bangun per 3 malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Setelah kita bangun di per 3 malam itu, maka setelah itu jangan tidur lagi, karena bila mana Anda tidur otomatis Anda bisa lepas untuk melaksanakan sholat subuh. Ya, kita lakukan kegiatan dan lain sebagainya apa saja, yang penting jangan tidur lagi. Dan yang ketiga, teknik saya biasanya gunakan alarm HP. Gunakan alarm HP, letakkan jangan dekat pada diri kita ketika mau tidur, karena dikhawatirkan ketika didekatkan pada diri kita maka HP itu ketika berbunyi bersuara biasanya dimatikan. Nah, dan mudah-mudahan dengan adanya berbagi pengalaman wawasan ini bermanfaat buat anda semuanya, dan silakan komen, subscribe ya, apa saja, yang penting komennya itu bersifat membangun, yang baik-baik saja lah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.